Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Taqrib Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani As-Safi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bibarakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا billahil aliyyil azim amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajar rutin kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji ngoleh ilmu lillahi taala. Para hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, halaman 17 baris yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal wa khamsatu awqatin lan utawi 5 pira-pira wektu iku la yusalla ora kena den salati fiha ing dalem khamsatu awqatin illa salatun kejaba salat laha sababun kaduwe salat kang duweni sebab. Nomor setunggal ba'da sholatis subahi sakmarine salat subuh hatta tadalu'a sehingga metu apa asamsu srengenge. Nomor kali wa inda tulu'iha lan nalikane metu srengenge hatta tatakamala sehingga sempurna. Wa tartafi'a qadar rumhin wa tartafi'a lan munggah apa matahari qadar rumhin ukuran sak tombak. Wa idastawat lan nalikane bener-bener tengah apa srengenge hatta tazulu hingga lengser. Nomor sekawan wa ba'da sholatil asri lan sakwise salat asar hatta taghruba sehingga surup apa asyamsu matahari. Nomor gangsal wa indal ghurubi lan nalikane surup hatta yatakamala sehingga sempurna matahari apa ghurubuha surupe matahari. Para hadirin ingkang minulya, niki menerangkan tentang 5 waktu yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Nggih, 5 waktu yang dipakai untuk sholat. Tapi pembahasan ini itu saya cenderung nanti akan meluruskan pendapat-pendapat yang selama ini beredar di masyarakat tentang hukum bagaimana sholat di waktu yang terlarang. Apakah hukumnya haram? Apakah hukumnya makruh? Apakah hukumnya mubah? Apakah sah atau tidak sah? Nah, niki para hadirin rahimakumullah, penting niki, nggih, penting. Nanti kalau notut kalau sampai akan tentang sholat jenazah, sholat gaib mari asar dos pundi, sadurunge magrib hukume dos pundi, nggih, biar semerep dari sisi mazhab Syafi'i. Ada 3 yang dipahami dalam kitab ini. Yang pertama wa khamsatu awqatin, ada 5 waktu. 5 waktu la yusalla fiha, tidak boleh dipakai sholat 5 waktu ini, nggih, terlarang. Illa sholatan, kejaba kecuali sholat laha sababun, sholat sing krana atau memiliki sebab. Nggih, ada sababun, ada sebab. Nah,
Hukum sholat di waktu terlarang ini itu perlu kita ngaji. Kita perlu merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Kita perlu juga memiliki ilmu dan rujukan-rujukan kitab. Makanya sering guru-guru kita itu memberikan pesan kepada santri-santri, lek ngaji itu kedah membawa kitab, dan kitab itu harus punya sanad keilmuan dari guru sampai pengarang kitab. Nah, yang kedua, perlu juga orang-orang muslim, terutama kaum awam, itu faham tentang pendapat-pendapat para ulama, termasuk pendapat 4 madhab tentang hukum sholat di waktu yang terlarang. Yang ketiga, kita perlu memfokuskan diri kepada faham ahlus sunnah wal jamaah. Niki, para hadirin rahimakumullah, di dalam mazhab Syafi'i niku semua hampir sama. Tetap dalam kitab-kitab itu, mulai kitab tipis sampai kitab tebel, sampai kitab ihya, sampai kitab macam-macam, itu sepakat para ulama ada 5 waktu yang terlarang dalam sholat. Termasuk dalam kitab paling dasar, menika kitab Safinatun Najah sing dikarang kali As-Sayyid Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Sumair bin Abdullah bin Salim Al-Hadrami Al-Asyafi'i Al-Jawi rahimahullah, sing wafat tahun 1855 Masehi, yang dikubur di Tanah Abang Jakarta. Niku sami ada 5 waktu yang terlarang di dalam sholat. Bahkan dalam kitab Safinah niku tegas, tahrumus sholatu fi khamsati awqatin. Tahrumus sholati, diharamkan sholat, fi khamsati awqatin, di dalam 5 waktu. Cici, ketika matahari niku setinggi 1 tombak, matahari subuh sampai akhir subuh, sampai terbit matahari. Yang ketiga, matahari pas istiwa, tengah-tengah langit, niku istiwa, tengah-tengah langit. Nah, condong ke barat hatta tazul, sampai condong ke barat, kecuali hari Jumat boleh. Yang keempat, langit atau ufuk mau tenggelam matahari. Yang kelima, sampai sempurna tenggelam matahari. Niki 5 yang perlu diperhatikan ketika kita mau melakukan sholat. Paham ya? Intin 3, siji, mari subuh sampai terbit matahari sampai ukuran 1 tombak. Nomor 2, pas matahari tengah-tengah langit, atau sampai ngadiknya tengah-tengah matahari, niku jam waktu istiwa. Yang ketiga, ba'da asar sampai tenggelam matahari. Pun 3 niki kesimpulannya. Tapi ulama detail, ono 5. Mari subuh ono 2 waktu, mari asar ono 2 waktu. Ya. Nah, di dalam kitab syarah Safinatun Najah, atau kitab niku namine kitab Kasifatus Saja, syarah Safinatun Najah, karangannya ulama Nusantara ingkang nami Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masehi di Jannatul Ma'la Makkah Al-Mukarramah. Beliau ngeten menjawab, tetap ada 5 waktu yang terlarang. Dan perlu diketahui, sembahyang wonten 2 jenis, salat fardu, salat sunnah. Salat fardu niki itu tidak ada terlarang, karena ada batas awal, batas akhir. Sing kok oleh sampai mari asar, salat asar maneh. Tidak boleh. Jadi sampai tenggelam matahari boleh. Nah, karena kalau di luar waktu salat fardu, maka berlaku qadha. Mbok sampean sengaja ninggal
sembayang, mau sampeyan gak sengaja atau lali keturun ninggal sembayang, pokoknya di luar waktunya, maka sampean wajib mengqadha salat. Cuma bedanya salat fardu ngeten. Lek salat fardu sengaja sampean tinggal, nyun sewu nggih, toko pabrik pinten jam sekawan, lo capek, pegel, kesel, turu. Lah dalam turu tidur sampean begini, gak asar-asaran, gak magriban, sing penting turu. Keturun temen gak sembayang, maka itu tetap wajib qadha tapi berdosa. Paham nggih? Lek sengaja. Nomor 2, keturun gak sengaja, mari kerja jam 4 mulai, saking pegele keturun jam 4 turu, tangine mari maghrib turun sembahyang asar, maka lek sengaja atau keturun maka tetap wajib qadha, tapi dosanya berhenti ketika sampeyan melakukan qadha salat asar. Tetap dosa tapi mandek timbang ke salat blas, dosa terus sampai kiamat dihitung niku saestu Pak. Sampai ninggal sak salat mawon ya niku sampai kiamat titik nggak salat masih dicatat oleh malaikat, kecuali sampai qadha dihapus sret ngoten, rapote abang dadi ireng. Oleh 5 abang, nah kok qadha salate dadi ireng, tetep 5 tapi dadi ireng. Aja sampe nggih, aja sampe temenan niki saestu aja sampe ninggal salat nggih, aja sampe. Sebab di alam kubur satu salat yang kita tinggalkan maka siksa berlaku di dalamnya. Dihitung mangke tetel niku oleh Allah. Pun balik malih dan salat qadha nggih. Niki. Nah, bagaimana hukumnya balik nggih? Apakah pertama salat fardu yang berlaku untuk waktu larangan salat itu di salat sunnah. Contoh, sampai salat subuh kemudian melihat orang di masjid atau mushola sembahyang 2 rakaat, mari subuh nggih. Lho iku sembahyang apa iku? Mari subuh kono salat, waktu terlarang. Lah bagaimana kita menyikapi? Jangan disalahkan. Sebab dalam hadis, dalam fikih itu diperbolehkan dengan syarat-syarat yang nanti saya jelaskan. Nggih. Nah, salat sunnah ngeten di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah, kitab perbandingan 4 mazhab karangannya Sayyid Syekh Abdurrahman Al-Juzairi rahimahullah, sing wafat tahun 1940 Masehi. Beliau mengatakan, nggih, hukum salat sunnah yang dilakukan di waktu yang 5 terlarang tadi itu menurut 4 mazhab beda pendapat. Tunggal mazhab Hanafi itu kalau sama salat sunnah di 5 waktu tadi maka hukumnya makruh tahrim, makruh sing cidhek ambek haram. Niki makruh tahrim, kecuali qadha salat sunnah qabliyah subuh. Hampir semua 4 mazhab membolehkan qadha salat sunnah qabliyah subuh ya, dengan syarat sampeyan sudah menjadi istiqomah. Istiqomah nggih. Sampai nak dereng subuh mbok ijen mbok jamaah niku istiqomah salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Tiba-tiba sampean keturun Pak, keturun tangi pas azan budal mushola gak ngumani sunnah qabliyah. Loh, sampean biasa istiqomah sunnah qabliyah subuh terus pundi? Maka setelah subuh berdirilah untuk qadha salat sunnah qabliyah subuh. Boleh. Loh kok boleh? Mazhab Hanafi enggak boleh, mazhab Maliki enggak boleh, Hambali makruh, malah ada yang haram. Tapi Syafi'i boleh. Nanti kita jelaskan biar paham, nggih, biar paham. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah,
antara sholat asar ya, sampai terbenam matahari menurut mazhab Maliki makruh tahrim, makruh. Bahkan ketika yang sewu, ketika khotib munggah mimbar, baik khutbah Jumat, khutbah istisqa, khutbah gerhana bulan matahari, khutbah Idul Adha, Idul Fitri, maka tidak ada sholat sunnah. Mazhab Hanafi. Lek Syafi'i mboten sampai masih krungu khutbah teko tetap berlaku qabliyah Jumat. Syafi'i boleh. Ya boleh. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian menurut mazhab Maliki haram. Wah niki salat apa wae sing mari subuh mari asar iku haram. Ya, haram. Bahkan salat jenazah setelah subuh sampai terbit, mari asar sampai tenggelam matahari, itu menurut mazhab Maliki haram. Salat jenazah. Iki sik Maliki, sik Maliki. Tenang mawon, sabar, nggih. Cek paham, Pak. Mangke wonten tiyang ya Allah, jenazah mari asar haram. Oh, tahu ngaji. BE wong iku melok mazhab Maliki. Ngoten. Ayo sujud. Sampai Maliki, Pak Tasar Hanafi, iki Syafi'i sud. Oh, pipa treng. Yo gak ngoten, Pak. Wati om pimpa. Nggih, tergantung mazhab, nggih. Kemudian tapi salat qadha fajar qabliyah subuh dari mazhab Maliki, kecuali salat qadha qabliyah subuh boleh tapi makruh. Niki mazhab Maliki. Kemudian mazhab Hambali, sholat sunnah di 5 waktu niku tidak sah. Ya, menurut mazhab Hambali, kecuali qadha sholat sunnah qabliyah subuh. Lho kabeh kecuali, Pak. Sebab Nabi nglakoni niku. Nabi niku nglakoni qadha sholat sunnah qabliyah subuh, mari subuh. Ya. Dan juga menurut mazhab Hambali, sholat jenazah, sholat gaib yang dilakukan ba'da asar sampai tenggelam matahari niku tidak boleh, tidak sah. Mazhab Hambali pun titik ae gak bingung. Saniki mazhab Syafi'i. Hukum sholat sunnah di 5 waktu yang terlarang menurut mazhab Syafi'i itu sama dengan mazhab Hanafi, makruh tahrim. Dengan catatan ndak ono sebab. Paham nggih? Contoh, sampean mari subuh mau salat mutlak, subuh 2 rakaat. Gak boleh karena enggak ada sebab, nggih. Dan itu makruh, ya makruh. Lah, tetap sah ya. Salat mari subuh, salat mari asar. Contoh nggih. Wong masuk masjid jam 4:30. Masuk masjid jam 4:30. Moro-moro salat tahiyatul masjid. Sing gak tau ngaji ndelok gak oleh salat sunnah sakmarene asar. Tetapi mazhab Syafi'i membolehkan, Pak. Membolehkan dan sah. Kitab wau sanjang, kitab nggih wau, illa sholatan laha sababun. Tidak boleh sholat di 5 waktu kecuali illa sholatan laha sababun, kecuali sholat yang punya sebab. Paham nggih? Semua mazhab Syafi'i ulamanya sepakat niki, sepakat. Nah, sing teges malih niku wonten ten kitab Safinatun Najah. Tahrumu sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Tidak boleh sholat sunnah di 5 waktu terlarang kecuali sholat sunnah itu sababun mutaqaddimun, ada sebab yang mendahului, sababun muqarinun, ada sebab yang mengiringi. 2 syarat mazhab Syafi'i. Loh, terus pun dimaksudnya, yang dimaksud ngeten, Pak. Jadi maksud boleh dengan syarat 2 sebab. Nggih, kula baleni. Boleh dengan syarat 2 sebab. Salat sunnah ba'da subuh
Salat sunnah ba'da asar itu boleh di dalam mazhab Syafi'i dengan dua syarat. Salat sunnah itu apa? Sababun mutaqaddimun, ada sebab yang mendahului, wasababun muqarinun, ada sebab yang mengiringi. Contoh yang mutaqaddimun, yang mendahului, sampai salat tahiyatul masjid, mutaqaddimun yang didahului oleh masuk masjid. Paham nggih? Berarti salat tahiyat masjid ba'da asar dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Sebab ono sababun mutaqaddimun, ono sebab yang mendahului. Sampai masuk masjid dulu, ngoten nggih? Wudu misalnya, terus salat tahiyat masjid boleh. Sampai wudu nggih, kemudian salat ba'dal wudu sing dilakoni Bilalnya nggih. Nabi tidak pernah melakukan, tapi Bilal istiqomah melakukan salat ba'da wudu. Salat ba'da wudu dilakukan jenengan di rumah misalnya, mari asar atau mari subuh boleh. Napa om? Sababun mutaqaddimun, sebab sampeyan disi ibu wudu. Paham? Nah niki. Lek gak paham niku sing tukaran niku. Soalnya gak paham. Nah saiki mazhab Hanafi makruh, Hambali enggak sah, Maliki enggak boleh, haram. Didu mek Syafi'i. Nah niki enggak ada geger, Pak. Ya enggak ada geger. Sing Syafi'i ayo ngormati sing Hanafi, sing Hanafi ngormati sing Maliki. Ngoten eco ngoten. Gak usah saling untuk menyatakan paling benar, kecuali saya tak sebut mawon kelompok Wahabi, kelompok Salafi merasa paling benar. 4 mazhab gak digawe niku, Salafi Wahabi niku gak digawe. Nah iki rusak mangke nggih. Wis bahas niku. Sebab tertentu nggih, tahiyat masjid, ba'da wudu, salat sunah tawaf. Salat sunah tawaf boleh sebab didahului oleh tawaf. Paham nggih? Sebab mendahului tadi. Kemudian sebab mengiringi terkait dengan kejadian yang mengiringi. Contoh, ono gerhana bulan mari subuh misalnya. Mari subuh, ba'da subuh, jam metune subuh misal. Terus musala mriki ndak musala gerhana subuh. Leh gak oleh mari subuh salat sunnah. Mazhab Syafi'i boleh sebab ada napa? Sababun muqarinun, ana sebab yang mengiringi. Ana gerhana bulan langsung diiringi ambek salat gerhana. Paham ya? Ana udan tuwres sampean iringi dengan salat istisqa. Boleh. Sing gak oleh sampeyan gak lapo-lapo salat sunah mutlak biasa, mari asar, mari subuh tidak boleh. Paham enggak? Lah niki ijma ulama di dalam mazhab Syafi'i juga termasuk jumhur dari ulama yang lain. Kecuali ini waktu terlarang ini tidak berlaku di Masjid Haram dan Mekah. Tidak berlaku. Sampai sholat opo wae nang Masjidil Haram boleh. Tidak ada waktu terlarang. Niki sing ngandani napa? Kanjeng Nabi piyambak. Ya, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Jangan melarang seseorang untuk apa? Untuk tawaf atau sholat di masjid ini, Masjidil Haram. Sholat ayyatasya'a, mereka bebas sholat apa saja, ya, min lailin wa naharin, mulai pagi sampai malam bebas. Cuma ngeten, sing umroh kali haji lek masuk Masjidil Haram kok ono salat tahiyat al masjid, paham nggih? Diganti tawaf sunnah. Mlebu beleng langsung muter Ka'bah, ngoten lho, Pak. Iku pengganti tahiyatul masjid, tahiyatul Ka'bah. Enggak tahu ngaji murah sih, Mbak.
aku tak tahiyatul masjid. Lu terus kabeh ketok. Langsung mawon niat ya salat apa sunat tawaf lillahi taala. Terus sampai iqamah langsung ngadep Ka'bah oleh nggon. Iku teori ini. Ojo Indonesia senengane nemburi. Teman-teman umroh haji senengane nemburi Indonesia niki, ngebekin mburi, maju mawon melok tawaf. Melok tawaf, matur-matur waktu iqamah langsung ngadep Ka'bah, muternya pun. Ya kabeh ngadep Ka'bah. Niku paham nggih? Ya. Para hadirin rahimakumullah, waktu haram itu tidak berlaku di Masjidil Haram dan ada ulama mengatakan di wilayah Mekah. Yang kedua, waktu haram ketika matahari tengah-tengah di langit itu istiwa, tapi kecuali sholat hari Jumat boleh. Contoh, sampeyan sholat di SI Jumat nggih, cek oleh unta. Di SI sek jam 11 lebih 5 istiwa. Sholat sunnah mutlak misalnya boleh, sebab kecuali waktu istiwa tidak berlaku di hari Jumat. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih kula baleni salat sunnah yang punya sebab mendahului mutaqaddimun dan salat sunnah yang punya sebab muqarinun atau mengiringi itu diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i dilakukan setelah asar atau setelah subuh. Pun nggih, sing dilarang napa? Sing dilarang salat mutlak. Sampean kono niate pokoke rakaat salat sunnah itu tidak diperbolehkan. Pun. Nah, para hadirin rahimakumullah, oleh wong belajar hadis pasti ngeten, ndak ada habis subuh habis asar, ya gak apa-apa terserah sampean. Yang mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali boleh kok qadha salat qabliyah subuh. Boleh. Apa mereka gak ngerti hadis? Oh, apa Quran kabeh Mbak Imam ini? Hanafi apal hadis Quran, Syafi'i apa Quran mulai 5 tahun, Imam Maliki apa Quran sejak 10 tahun, Hambali apa Quran sejak 7 tahun. Ciri-ciri sama Quran awak dhewe gak apal belas. Hadis jutaan hadis hafal. Lah ngono kok meremehkan imam-imam madhab. Memang enggak salah Pak, wonten hadis sahih Bukhari Muslim niku riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah. Napa hadise? La sholata ba'da subhi, tidak boleh sholat ba'da subuh hatta tartafi as-samsu, sampai meninggi matahari. Wala sholatan ba'dal asri, dan tidak boleh sholat ba'da asar hatta tagibas samsu, sampai tenggelam matahari. Hadis sahih betul Bukhari Muslim. Tapi belajar hadis gak setunggal tok panjenengan. Nabi pernah sholat sunnah qadha mantun subuh. Loh, lak perentangan nggih. Loh, iki hadis kok perentangan, sahih karo niki. Sahih karo. Hadis niki wau gak oleh mari subuh, mari asar gak oleh. Lah, Kanjeng Nabi nate sholat qadha qabliyah subuh, mari subuh. Terus pundi? Bertentangan hadisnya. Kembalilah kepada ulama ahli hadis, duduk ahli hadis. Ahli hadis. Niki. Lah, qadha sunnah qabliyah subuh boleh dilakukan dengan 2 syarat. 1, qabla subuh 2 rakaat niku jenengan pun istiqomah menjadi kebiasaan. Wong gak tahu qabla subuh, moro-moro mari subuh qabliyah subuh. Loh, aku iki mari ngaji oleh soal ngrungokno setengah.
Hati-hati nih, kedah otoh penjelasannya. Dan itu kemudian tidak boleh menjadi kebiasaan. Ngenteng no akhirnya kan. Nah niki dua syarat niki mawon boleh. Sebab napa boleh? Ada 3 keutamaan qobliyah subuh, Pak. Niki sak luar biasa. Ijen monggo, nggih. Ten mriki jamaah subuh durunge ijen mriki monggo teng griya nggih napa-napa ten musala masjid napa. Sepenting qobliyah subuh, nggih. Gak nuntut kok langsung iqamat, maka sampean biasa istiqomah qobliyah subuh atau salat sunat dua fajar dilakoni sak mari subuh. Nah niki ya, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat rakaat dua rakaat fajar atau qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis sahih Imam Muslim. Yang kedua, kita mengikuti teladan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita lakukan itu sama pahalanya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Eman maka iman? Eman. Yang ketiga, dalam hadis bojo Kanjeng Nabi Ummu Habibah, orang yang istiqomah ya itu akan dibangunkan surga, rumah di surga. Saman hitung sak qobliyah subuh sak omah, qobliyah subuh sak omah. Ana keterangan ngeten, Pak. Piye ombohe wong oleh surga? Kaplingane pinten? Ana keterangan sarah hadis ngeten. Sak wong sing mlebu surga iku oleh minimal kaplingan 11 kali luas dunia dan langit. Sak wong niku ndane ya ombe surga sak pinten. Masya Allah. Ya wajar sampean subuh sak omah. Pak Basir meneh omahe kata. Kok bangun, wis bangun dhewe tok swarga. Kok akeh omahku. Lah sebab biasa qobliyah subuh. Pun nggih. Maradir rahimakumullah, intinya napa? Ngeten nggih. Bagaimana, apakah ada dalilnya sholat yang ketinggalan, sholat istiqomah fajar atau qobliyah subuh ketinggalan dilakoni mari subuh? Wonten dalile. Ini kita luruskan. Pendapat di YouTube yang mengatakan tidak boleh sholat qadha fajar setelah subuh, kita luruskan. Niki hadis sahih riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Ya, riwayat Imam Muslim. Sahih nggih, riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan sebagainya. Apa? Man lam yusalli rakaatal fajri, orang yang tidak sempat melakukan 2 rakaat fajar sebelum subuh, fal yusallihima, maka salatlah 2 rakaat ba'dama tatul usamsu, setelah matahari terbit. Berarti boleh. Hadis sahih. Ngoten, Pak. Tidak satu hadis tok sampean, harus berapa hadis niki. Jadi boleh mengqadha salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh jika enggak sempat melakukan. Niki pendapat jumhur ulama, pendapat yang sabit, yang kokoh ya, dan pendapat yang terpilih niki. Jadi intinya mazhab Syafi'i tidak dilarang, boleh bahkan dianjurkan qadha qobliyah subuh karena keutamaan. Ditunda kapan waktunya? Batas waktu penundaan qadha salat qobliyah subuh adalah akhir salat duha. Niki lho, pelan-pelan mawon. Kesepakatan ulama fikih niku semua itu menganjurkan, Pak, boleh qadha qobliyah subuh mari subuh. Cuma yang beda pendapat waktu ngelakoni qadha qobliyah subuh. Ada 2 kelompok pendapat.
Siji, Imam Syafi'i dawuh boleh qadha salat subuh mari sembahyang subuh langsung ngadeg qadha qobliyah subuh. Lho kok saged ngoten? Dalil sahih, Pak. Wonten riwayat dari sahabat Qais ketika beliau berangkat ke masjid jamaah karo Kanjeng Nabi gak ngumani salat qobliyah langsung jamaah subuh. Setelah salam subuh langsung sahabat Qais niki ngadeg salat 2 rakaat. Ditakoni Kanjeng Nabi, ma hadhihi shalah, ini salat apa? Nah, sahabat Qais menjawab, fa akhbarahu fasakatan nabiyyu wal madha malam yakul syai'an. Nabi itu saya jelaskan, aku mau Nabi kauman sholat qobliyah langsung subuh. Nabi diam malam yakul syai'an, ndak ngomong apa. Paham nggih? Nah niki lah para ulama menyimpulkan hadis niki, diamnya Nabi menyetujui, diamnya Nabi tidak melarang, sehingga sabanya sahabat Nabi itu ketika kerinan loh nggih subuh, sak subuh kerinan pisan. Lho nggih Pak, ana cerita sahabat Nabi niku nggih kerinan. Ya apa pedagang, wonten nggih? Pedagang, macul, kebun kurma kan pegel, iku ana sing kerinan. Akhirnya apa? Terbiasa mereka ketika kesiangan subuh qadha qobliyah subuh, ya qadha subuh boleh. Enak kan? Lek biasa lho nggih. Biasa tangi lho jam 7 rek masyaallah dah. Langsung wudu, langsung junub, langsung adus nggih. Langsung niat qadha qobliyah subuh, niat qadha subuh. Nggih. Ya niki, tapi tidak boleh jadi kebiasaan. Niku syaratnya. Nah, niatnya benten Mbak beda. Apa niatnya? Lek adaan di waktunya sampai niat diganti qadhaan. Baik qobliyah subuh maupun subuhnya. Tapi kok gak ngajari subuh kawanan Pak? Niki mek antisipasi ngoten. Antisipasi. Karena apa? Sholat bagaimanapun tetap hukumnya wajib, masih keturun. Ya, itu wajib. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah disimpulkan oleh para ulama hadis wau, nggih. Hadis wau disimpulkan oleh Imam Abu Hasan Al-Mubarakfuri India dalam kitabnya Diamnya Nabi ketika sahabat Qais berdiri setelah subuh, ditanya sholat apa ini? Sholat qadha qobliyah subuh ya Rasulullah. Nabi diam. Maka ulama hadis jumhur mengatakan boleh. Ya, Nabi membolehkan, Nabi tidak melarang. Tapi nyun sewu, lek jenengan melok majelis salafi wahabi ndak ngakoni hadis takrir. Ukurannya apa sing gak dilakoni Nabi bid'ah. Lah niki Pak. Ya Allah. Nah, itu yang pertama. Imam Syafi'i dan pengikutnya dawuh salat qadha subuh boleh langsung setelah subuh. Boleh. Makanya kalau wau awal wau ngeten, lek ana wong salat mari subuh husnudzon barangkali qadha qobliyah subuh. Paham enggak? Kau usah ngelok-ngelok, mbak ngopo iku? Mari subuh kono salat. Barangkali salat apa? Qadha qobliyah subuh. Sing nomor kali pendapat yang diwakili Imam Hanafi, boleh qadha qobliyah subuh tapi waktune ngenteni terbit matahari. Mazhab Hanafi boleh. Sampai misalnya kemudian 15 menit ya, kemudian sholat qadha qobliyah subuh
mari dilanjut duha, monggo. Monggo, tapi dengan catatan qobliyah subuh wau jadi istiqomah. Nggih. Niki boleh. Tetapi guru-guru lek iso lek ancene ana sampean ketinggalan qobliyah subuh, qadha qobliyah subuh lek iso langsung mari subuh. Napa yai? Aku gak percaya mari subuh sering turu. Jagani Pak, nggih. Jagani. Engko ae melo Hanafi ae ngenteni terbit matahari. Keturun yo gak berlaku. Tidak berlaku. Niki nggih. Paham nggih? Nah, Imam Tirmidzi niku Pak, makanya hadis tadi disarah kali Imam Tirmidzi rahimahullah, ulama hadis sing mazhab Syafi'i, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan niku dawuh, riwayat sahabat yang melakukan subuh kesiangan atau qadha qobliyah subuh itu pernah dilakukan sahabat. Salah satunya dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Bahkan Imam Tirmidzi dawuh tentang kitab Sunan Tirmidzi, tidak hanya Ibnu Umar sahabat yang lain, tetapi ulama tabi'in jika nggak sempat melakukan qobliyah subuh maka mereka melakukan ba'da subuh, termasuk Imam Sufyan Tsauri nggih sing wafat tahun 728 Masehi di Basrah, termasuk Imam Ibnu Mubarak rahimahullah sing wafat tahun 797 Masehi nggih ten Irak, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di pusat Iran, termasuk Imam Ahmad Hambali sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, termasuk muridnya namanya Imam Ishaq Rahawai rahimahullah sing wafat tahun 853 Masehi di Baghdad dan sebagainya. Artinya ulama-ulama era sahabat, ulama era tabi'in, salafus saleh itu sudah melakukan qadha qobliyah subuh. Gak usah mamang. Gak usah mamang. Lek gak percaya muka kitab Sunan At-Tirmidzi, lek iso maca. Nah, kok cepet kali arek Wahabi niki lho daerah veteran niku. Jami Shogir As-Suyuti tetepno nggawa terjemahan. Kula nggawa kitab kuninge, kono nggawa terjemahan. Kula kitab kuning asli karangane As-Suyuti, kono nggawa kitab karangane Albani. Ya gak matuk, Bro, kula ngoten. Terjemahan pisan. Ya Allah. Wis niku cerita nggih, pun. Marhadir rahimakumullah ya. Niki terus pundi qobliyah asar. Nah niki kan qobliyah asar termasuk rawatib muakkad nggih. Terus pundi lek ketinggalan kauman waktune utawa keturun dengan catatan sampai istiqomah qobliyah asar sami kali subuh wau. Terus pundi nggih. Maka dianjurkan niki riwayat sahabat Ibnu Umar, juga pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Nggih, niku wonten keterangan ini hadis Imam Ahmad Tirmidzi rahimahullah, imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Loh, sampeyan didongano Gusti Allah, didongano Kanjeng Nabi, rahimahullahum ro'an imro'an, Allah merahmati seseorang. Loh, nggih. Sampai sholat sunnah sebelum asar, sampeyan rahmati Gusti Allah. Omane arba'an 4 rakaat, malah double-double rahmati Gusti Allah. Tapi gak oleh Pak, sholat sunnah niku sepakat ulama tetap 2 rakaat ya niku. Nah ada sunnah rawatib ya. Dan hadis niki napa?
sunnah rawatib qobliyah asar 4 rakaat nggih oleh rahmati Gusti Allah. Ulama beda pendapat, sing 2 rakaat niku ghairu muakkad, sing 2 rakaat itu muakkad. Sunnah rawatib muakkad, sing 2 rakaat sunnah ghairu muakkad. Digabung 4 rakaat niki. Nah niki tetap Pak boleh, sama dengan hukum dari sholat qobliyah subuh nggih. Jadi boleh diqadha, boleh dengan catatan sampai istiqomah. Jam 2 turu tangi jam 4 ya, jam 4 waktune wis keliwat terus sembahyang asar, utawa pas maghrib asar durung, ndak apa-apa qadha qobliyah asar boleh. Niki mazhab Syafi'i, paham nggih? Mazhab Syafi'i. Cuma ulama beda. Lek qobliyah subuh niku sunnah muakkad. Tapi lek qobliyah asar beda pendapat. Dari mazhab Hambali, keterangan Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus Suriah. Dalam kitab Al-Mughni mewakili mazhab Hambali, beliau dawuh qobliyah asar itu adalah sunnah muakkad mazhab Hambali. Tapi ya, maksudnya bukan sunnah muakkad mazhab Hambali. Le mazhab Syafi'i niku termasuk sunnah muakkad. Niki pendapat Imam Ghazali, ya. Kemudian juga pendapat Imam Abdurrauf Al-Munawi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1621 Masehi. Dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Shaghir niku dawuh salat sunnah qobliyah asar termasuk salat sunnah rawatib muakkad, sangat dianjurkan. Subuh niku terminal Pak. Subuh niku cara malaikat niku sip pagi sip sore. Subuh niku opersip malaikat niku. Opersip subuh sampai asar sampai subuh niku opersip malaikat serah terima. Lah diupayakan setiap asar kita sholat sunnah qobliyah asar minimal 2 rakaat oleh rahmati Gusti Allah arba'an 4 rakaat lek sempat nggih, lek sempat wong sunnah, paham nggih? Jadi hukum qadha qobliyah subuh, hukum qadha sunnah qobliyah asar sama, boleh dilakukan di luar waktunya dengan catatan kita sudah istiqomah melakukannya. Pas. Apa seketik nggih? Salat jenazah nggih? Saya paham nggih. Apa benjing mawon? Kathah nih jale. Ya, seketik nggih. Dengaten nggih. Lah, bagaimana hukum sholat jenazah di waktu terlarang? Ada 2 pendapat besar. Satu hukumnya makruh, kedua hukumnya boleh. Tidak ada haram Pak. Di dalam mazhab Syafi'i tidak ada haram. Tidak ada haram. Makruh dan boleh. Ya, makruh dan boleh. Makruh napa kok makruh? Tadi hadis umum nggih, la sholata ba'da subhi. Tadi nggih dan asar secara umum tidak ada sholat sunnah. Tetapi ada pendapat yang membolehkan dari mazhab Syafi'i. Nggih, qala Syafi'iyyu, dawuh sapa Imam Syafi'i langsung niki ten kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengutip maqalah Imam Syafi'i. Qala Syafi'iyyu, dawuh sapa Imam Syafi'i, ya, la ba'sa fi sholati 'alal janazah fi sa'atil lati tukrahu fihinna shalah. Imam Syafi'i dawuh la ba'sa, ndak masalah, tidak apa-apa ya salat atas jenazah dengan waktu yang
dimakruhkan di dalamnya. Paham? Imam Syafi'i boleh. Dan niki pendapat jumhur sahabat Nabi dan juga jumhur ulama salaf, juga mazhab Syafi'i. Enggak ada larangan salat jenazah setelah asar itu diperbolehkan. Boleh, Pak. Cuma di dalam mazhab Syafi'i yang beda pendapat nopo mengubur jenazah. Nah ini salat jenazah boleh di tempat yang makruh, tetapi yang beda pendapat pas ngubur. Nah ini Pak. Lah ngubur sebagai ulama mengatakan makruh, sebagian membolehkan. Untuk selamatnya kehati-hatian kita, maka nguburnya menunggu setelah maghrib. Paham nggih? Lah niki maksudnya ngoten, Pak. Salate gak apa-apa mari asar, Syafi'i boleh. Tapi mengubur jenazah kontra pendapat. Ya, selamat dari kontra pendapat mesisan ngenteni mari maghrib. Oh, jawaban ngoten. Lalu salat jenazah mek ngubur bisa paket bisa nggih. Mesisan mari maghrib. Lah niki maksudnya, Pak. Paham nggih? Nah niki mazhab Syafi'i pun mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.